Halo semuanya. Kali ini, kita akan melakukan sebuah eksperimen pengolahan pasca panen yang unik. Fermentasi kopi natural dengan starter bunga Kamboja. Tahap pertama adalah pemilihan bahan baku. Kita hanya memetik ceri kopi yang benar-benar merah dan matang sempurna, lalu kita timbang sebanyak 1 kg. Kita akan melakukan sortasi ceri kopi yang masih hijau dan kotoran lain berupa ranting atau daun. Pada proses ini disebut perambangan, ceri kopi akan direndam air dan ceri kopi yang mengambang akan dibuang, karena kualitas cerinya kurang baik. Selain mengambil ceri kopi yang mengambang, kita juga mengecek kembali ceri kopi yang masih hijau atau ada rantingnya supaya tidak tercampur dengan ceri merah. Sebelum masuk ke fermentasi ceri kopi, kita harus membuat starter terlebih dahulu. Starter kita adalah bunga Kamboja yang masih segar sebanyak 250 gram akan dilumatkan menggunakan alat pelumat atau blender. Tambahkan sedikit air kira-kira 100 ml supaya lebih mudah untuk dilumatkan. Jika sudah lumat atau halus, pindahkan ke wadah fermentasi starter dan tambahkan garam kasar sebanyak 12 gram serta gula sebanyak 50 gram. Kemudian aduk sampai benar-benar merata dengan bunga Kamboja yang sudah dilumatkan. Tutup wadah starter dan diamkan sampai 24 jam. Sambil menunggu starter kopi siap, kita hitung Brix atau kadar gula pada ceri kopi yang akan diproses. Pada pengetesan ceri kopi yang saya gunakan, mengandung Brix sebanyak 17. Setelah menunggu 24 jam, siapkan wadah anaerob dan bersihkan dengan air hangat. Siapkan ceri kopi yang sudah disortir lalu tambahkan starter bunga Kamboja yang telah dibuat sehari sebelumnya. Aduk hingga merata dengan sempurna. Masukkan ke dalam wadah anaerob kemudian tutup rapat. Selang pada ujung tutup berfungsi untuk mengeluarkan gas dari fasilitas fermentasi. Karena prosesnya dilakukan tanpa udara, maka ujung selang akan dimasukkan ke dalam air di botol yang kecil. Sehingga bisa terlihat apakah fermentasi tadi menghasilkan gas atau tidak. pH meter awal fermentasi ini adalah 4. Fermentasi ceri dengan bunga Kamboja ini akan berlangsung selama 47 jam atau 2 hari, dengan melakukan pengamatan secara rutin di setiap 6 jam sekali. pH yang dihasilkan selama 47 jam naik menjadi 5 pada 6 jam awal, kemudian tetap bertahan di 5. Selain mengukur pH meter, juga melakukan pengukuran suhu, suhunya berkisar 25-28 derajat Celcius. Proses selanjutnya adalah pengeringan. Setelah fermentasi selesai, ceri kopi dan ampas bunga Kamboja akan dikeringkan secara bersamaan. Untuk pengeringannya bisa dilakukan dengan panas matahari langsung, atau bisa juga dengan cara di oven. Untuk proses saya menggunakan oven untuk pengeringannya dengan suhu 30-35 derajat Celcius, dan waktu yang dibutuhkan selama 10 hari. Masuk ke proses pengupasan kulit kopi.
kulit kopi dan biji kopi akan dipisahkan. Tahap berikutnya adalah sortasi biji kopi. Pada proses ini dilakukan dengan cara manual. Butuh ketelitian yang bagus untuk memisahkan biji kopi yang cacat dan yang bagus. Biji kopi yang akan disortasi adalah biji yang berwarna hitam, biji kopi yang masih tercampur kulit kopi, biji pecah, biji berlobang, biji bertutul, dan masih banyak lagi. Biji kopi yang cacat memiliki penilaian tersendiri, misal biji kopi hitam memiliki nilai cacat 1, biji kopi hitam sebagian memiliki nilai setengah, biji kopi pecah memiliki nilai cacat 1/5, dan masih banyak lagi seperti pada perhitungan ini. Pada sortasi ini, biji kopi saya mendapatkan grade 2 yang nilainya 13,2. Grade 2 memiliki jumlah total nilai cacat berkisar 12-25. Sekarang kita akan menuju proses roasting biji kopi. Proses roasting ini adalah proses pemanggangan biji kopi mentah atau green beans menggunakan suhu yang tinggi. Pada proses ini menggunakan biji kopi sebanyak 100 gram. Tunggu mesin roasting mencapai suhu 190 derajat Celcius. Setelah suhu tercapai, masukkan biji kopi mentah sebanyak 100 gram tadi ke dalam mesin roasting. Di dalam mesin roasting ini biji kopi akan dipanggang dan akan diputar terus-menerus supaya biji bisa terroasting sempurna. Setelah biji kopi mentah dimasukkan, maka suhu mesin roasting akan turun, tetapi nanti akan naik lagi. Tunggu sampai mesin roasting mencapai suhu 210 derajat Celcius. Setelah mencapai suhu yang ditentukan, keluarkan biji kopi tadi lalu didinginkan. Setelah melalui proses roasting, biji kopi yang semula 100 gram menjadi 88,1 gram karena pengurangan kadar air yang ada pada biji kopi. Biji kopi disimpan terlebih dahulu selama seminggu di suhu ruang dengan plastik tertutup, supaya karakteristik dari kopi tersebut bisa keluar. Proses berikutnya adalah penggilingan biji kopi. Ambil biji kopi secukupnya, sekitar 11 gram, lalu giling dengan mesin penggiling kopi. Seduh kopi yang sudah digiling dengan air panas.
Diamkan kopi tersebut selama 4 menit supaya rasa kopinya keluar. Buang busa yang mengambang di atas. Setelah menunggu 4 menit kopi siap diminum.